Selamat pagi, Balik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pertama, Balik saya ucapkan terima kasih nih. Balik sudah meminta saya untuk menjadi supervisor dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak. Untuk kali ini saya ingin ngobrol santai dan Pak Arif sudah terlalu serius lah. Terutama kemarin Pak Arif sudah memberikan PPK ke saya. Ini baru belajar. Dan saya sudah mempelajarinya. PPK sudah bagus ini, luar biasa. Hanya saja tentu saya ingin menanyakan kembali terkait dengan isi PPK. Pak Arif, mungkin yang pertama yang saya tanyakan ini terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan ini tentang persiapan Pak Arif nih. Apa nih persiapan yang sudah Pak Arif lakukan? Jadi persiapan yang saya sudah lakukan yaitu tentunya hal yang paling utama itu kan yang sudah saya persiapkan itu RPP-nya atau modulnya. Selain modul yang sudah saya siapkan yaitu media pembelajarannya. Untuk contohnya yang sudah saya siapkan itu adalah proyektor dan layarnya, terus koran, terus buku paket dan alat-alat pendukung lainnya. Oke, baik. Berarti Pak Arif ini sudah mempersiapkan segalanya Ya, insya Allah. Artinya sudah siap untuk melakukan supervisi gitu ya, kalau bahasa formalnya. Ya. Dan dalam kegiatan pembelajaran yang akan Pak Arif laksanakan ini, kira-kira materi apa yang akan disampaikan kepada guru-guru? Ya. Jadi materi yang saya akan sampaikan kali ini yaitu kebetulan di semester awal-awal ini yang akan dipelajari itu yaitu tentang teks berita di kelas ini. Teks berita. Baik, Arif. Tentu dalam setiap pembelajaran dari kelas ada hal yang kita harapkan berhasil ya, jangan sampai. Terkait dengan teks berita ini, Pak Arif ingin sampaikan kepada kita dari tentu tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran dengan materi teks berita ini apa? Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menelaah informasi secara tersurat dan tersirat dalam sebuah teks berita. Jadi yang paling harapkan itu siswa mampu menelaah informasi dalam baik tersirat maupun tersurat dalam teks berita. Jadi siswa mampu ya, memahami ya, sebenarnya menelaah pemahamannya terkait seksual yang nampak atau tidak nampak dari cara pemahaman mereka. Baik, Arif. Tentu tujuan yang ingin disampaikan ini tidak muluk-muluk ya, ini sudah berdasarkan target yang Pak Arif rencanakan gitu. Kemudian Pak Arif dalam setiap pembelajaran kita tahu sekarang sudah banyak para expert ya, yang menciptakan pendekatan metode dan model pembelajaran yang juga sering saya yakin Pak Arif sudah sering menggunakannya ya. Dan rekan-rekan kita juga guru dalam penggunaan metode dalam upaya mencapai target tersebut untuk belajar. Dan di supervisi kali ini Pak Arif akan menggunakan metode apa nih untuk mencapai tujuan yang tadi disebutkan? Jadi metode yang akan saya sampaikan atau yang akan saya pergunakan nanti di dalam pembelajaran kali ini yaitu program based learning atau BSD. Nah, itu modelnya. Adapun nanti metodenya, metodenya yang akan saya rencanakan nanti itu adalah ceramah bervariasi. Mungkin di sana di dalamnya akan ada diskusi antar kelompok dan lain sebagainya. Tetapi di sini model yang saya gunakan yaitu tadi yang PBL itu. Diharapkan dengan PBL ini siswa bisa memecahkan permasalahan di teks berita ini. Seperti itu. Oke, baik, berarti pada
kegiatan supervisi kali ini Pak Arif ingin menggunakan metode kemudian problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Pak Arif juga tadi sudah menyampaikan bahwa harapan yang besar terkait dengan menggunakan metode ini ya, karena mungkin Pak Arif anggap metode ini cocok dengan materi yang akan dibawakan dan diharapkan siswa mampu menggali kreativitasnya untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh Pak Arif yang akan dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian Pak Arif kita tahu juga bahwa tadi sudah saya sampaikan dan juga di RPP ini sudah nampak bahwa kegiatan pembelajaran itu akan Pak Arif awali dengan sebuah pertanyaan sederhana ya, itu saya sudah baca, dan tapi saya ingin lebih spesifik lagi. Pak Arif ini akan menggunakan teknik penilaian apa di dalam kegiatan kali ini? Jadi teknik penilaian kali ini itu nanti ada dua macam. Ya, yang pertama nanti di awal pembelajaran ada asesmen sebelum pelajaran, itu ada nanti. Setelah itu di akhir ada sudah disediakan bahwa asesmen akhir. Nanti ada LKPD. LKPD ini nanti dikerjakan oleh siswa dengan berkelompok. Dan diharapkan di sini di kelompok ini mereka memecahkan masalah itu nanti seperti itu. Oke, baik. Berarti sudah sesuai dengan kaidah pembelajaran ya. Diawali dengan memberikan stimulus ya, pertanyaan sederhana untuk melihat kemampuan siswa ya, dalam apakah mereka sudah tahu atau tidak nih terkait dengan aktivitas itu. Dan yang kedua tadi ada tes tulis Pak Arif ngomong di akhir yang sudah Pak Arif siapkan ya. Dan juga tadi tanpa tersirat di sini juga ada Pak Arif mencantumkan bahwa akan ada juga lembaga konsentrasi ya. Berarti kan selama proses tes tulis berkelompok mungkin ya Pak Arif melakukan pengamatan menggunakan observasi. Luar biasa Pak Arif ini penjelasannya seperti buka saja ya. Sehingga nanti ini terakhir pertanyaan dari saya untuk Pak Arif, harapan yang ingin dicapai dari kegiatan supervisi ini untuk Pak Arif dan siswanya apa ya? Yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu anak diharapkan bisa menelaah dan isi teks berita ini. Jadi diharapkan siswa dalam pelajaran kali ini bisa menelaah teks berita yang sudah disajikan, baik teks berita yang lisan tertulis, baik itu nanti media elektronik maupun media cetak, nanti akan dipersiapkan, nanti akan ditampilkan. Di dalamnya juga ada nanti slide ya tentang pelajaran, dan yang diharapkan anak bisa menyimak dengan baik. Oke, baik Pak Arif, terima kasih penjelasannya. Dan ini sudah modul ajaran sudah lengkap ini, sudah berdiferensiasi ini. Setidaknya Pak Arif sudah menyiapkan beberapa konten atau media pembelajaran yang berbeda untuk siswa. Tadi harapannya pun Pak Arif sudah menyampaikan bahwa siswa harapannya dalam mampu mengidentifikasi ya atau menelaah informasi baik yang tersirat atau tersirat ya. Itu harapannya. Nah, yang terakhir Pak Arif, yang paling terakhir apa yang diharapkan dari kegiatan supervisi ini bagi Pak Arif? Yang diharapkan dalam supervisi ini yaitu saya bisa menilai diri saya sendiri, bisa memberikan feedback kepada orang lain mungkin seperti itu, atau misalkan saya bisa mengevaluasi bagaimana dalam saya menyampaikan pelajaran kepada anak ya, tentunya dengan supervisi oleh Bapak nanti seperti apa, kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Oke, baik Pak, terima kasih.
tentu saya juga tidak akan menilai mana kekurangan hanya berdasarkan SOP yang Pak Arif buat. Saya akan mengungkapkan mana yang sudah terpenuhi atau tidak. Ya. Dan tentu harapan yang bagus dari sudah disampaikan Pak Arif, dan saya juga setuju bahwa kita tidak akan tahu kelemahan dan kelebihan kita kalau tidak ada yang tidak ada sparring partner ya, kalau bisa bahasa olahraganya sebagai sparring partner untuk mengetahui di mana letak kelemahan dan kekuatan kita. Nah, Pak Arif, terima kasih. Ini rangkaiannya sudah saya sampaikan tadi, beberapa pertanyaan dan jawabannya sudah Pak Arif juga sampaikan. Sampai ketemu nanti di pelaksanaannya seperti yang sudah kita tentukan bersama-sama. Baik, terima kasih sekali Pak Arif. Ya, sama-sama. Sampai bertemu di lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, terima kasih. Ya. Untuk pelajaran kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang teks berita. Tetapi sebelum kalian mempelajari tentang teks berita, Bapak akan menyebutkan kompetensi atau misalkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu kalian harus mampu menelaah sebuah informasi yang ada di teks berita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Yaitu kalian harus menelaah informasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih teks berita? Pernah enggak kalian melihat berita? Di mana? Di TV. Nah, selain di TV di mana lagi? Di mana lagi? Nah, secara garis besar berita itu terbagi ke yang pertama di media cetak, yang kedua media elektronik. Nah, media cetak dan ada media elektronik. Nah, media cetak contohnya apa? Koran. Terus majalah, ya, dan lain-lain. Yang pasti, yang pada intinya, ya, yang namanya media cetak itu ada cetakannya atau print outnya. Berbeda dengan media elektronik. Nah, ini media elektronik yang dimuat di elektronik. Ya, contohnya apa? HP. Apalagi? TV. Apalagi? Ya, radio. HP itu di internet. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Tapi kita sebelum ke sana kita akan bahas terlebih dahulu. Nah, ini definisi dari teks berita, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita merupakan keterangan atau cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang hangat. Jadi yang namanya berita itu adalah informasi terkini yang sedang hangat terjadi. Ya. Terus dapat dikatakan bahwa teks berita singkat sekalipun harus memuat latar kabar atau informasi. Nah, yang aktual dan faktual. Aktual itu terkini, faktual itu terpercaya. Ya, seperti itu. Kepada masyarakat. Jadi tujuannya kepada kita, kepada masyarakat yang membacanya. Tujuan atau fungsi teks berita yaitu memberikan informasi terkini. Ya, jadi yang namanya teks berita itu harus terkini, harus baru, ya, kalau bahasa Inggrisnya news. Ya, dan terpercaya untuk masyarakat. Kita lanjut. Nah, ciri-ciri teks berita. Yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Ya, aktual itu terkini, faktual itu terpercaya. Ya,
Yang kedua, mengandung unsur 5W plus 1H atau adik simbol. 5W 1H atau adik simbol. Apa, di mana, kapan, siapa, M-nya itu mengapa. Ya, kemarin ketinggalan, dan BA-nya bagaimana. Nah, itu. Nanti di sana terdapat 5 unsur ini. Yang ketiga, menggunakan bahasa menarik dan mudah dipahami. Jadi di dalam sebuah teks berita, bahasanya ini harus harus mudah dipahami. Jangan sampai yang membuat berita dan yang membacanya bingung membacanya. Jadi maka dari itu yang namanya teks berita harus mudah dipahami. Yang selanjutnya, peristiwa disusun secara kronologis. Ya, disusun secara kronologis itu beraturan dari A dulu, dari B dulu sampai C. Jadi beraturan dari A sampai Z. Ya, jangan sampai diacak. Kadang di karya sastra itu ada yang namanya alur, yang disebutnya alur ya. Ada yang alur maju, ada yang alur mundur, ada yang alur campuran. Nah, ini maksudnya masuk ke alur maju, yaitu berurutan. Ya, berurutan dari A sampai Z. Berbeda dengan alur mundur, dari belakang dulu, ya, dari cerita belakang dulu baru ke awal. Nah, ini tidak berlaku untuk teks berita. Dalam teks berita itu berurutan dari A, B, C. Ya, dari judul, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Yang nomor 5, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, di samping harus menggunakan kalimat yang yang mudah dimengerti. Nah, kalimat ini juga harus singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai asal kemana. Ya, seperti itu kalau bahasa Sundanya. Yang keenam, terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi di dalam teks berita yang namanya berita ini harus mudah dipercaya. Jadi makanya kalau misalkan kalian nanti disuruh membuat berita, kalian harus sumbernya ini harus terpercaya. Seperti ketika kalian pas proyek kemarin, ya, ketika kalian mewawancara, nah, yang diwawancarainya itu harus kredibel. Nah, sama ini juga. Jadi kalau misalkan kalian ingin mewawancarai atau kalian nanti menjadi reporter, nah, yang diwawancarainya ini hal yang harus kredibel juga. Nah, makanya dari sini sumbernya ini harus baik, ya, harus benar. Yang selanjutnya, judul berita dapat mewakili isi berita. Jadi judulnya ini, ya, pasti setiap karya sastra ini ada judulnya. Nah, judulnya ini harus mewakili isi beritanya. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, syarat-syarat suatu berita. Yang pertama, ya, sesuai fakta. Nah, yang namanya berita ini harus sesuai fakta. Jangan mengada-ngada. Ketika kalian nanti disuruh membuat berita, ini jangan mengada-ngada. Misalkan kalian disuruh membuat berita tentang kecelakaan di Jiput misalkan. Kebetulan di Jiput ada yang kecelakaan. Kalian disuruh meliputnya misalkan. Ya. Tetapi kalian mengada-ngada. Misalkan mengada-ngada bahwa informasinya bukan seperti itu. Misalkan kecelakaannya di Jiput. Kalian mengada-ngada. Ya, beritanya bahwa kecelakaan mobil, ya, atau kecelakaan motor. Tetapi isi beritanya itu misalkan seharusnya kecelakaannya hanya kecelakaan ringan, tetapi kalian memberitakannya dengan berlebihan. Misalkan sampai motornya ringsek misalkan, padahal tidak ringsek. Misalkan korbannya kalian beritakan sampai meninggal, tetapi pada faktanya tidak meninggal, misalkan hanya luka sedikit. Nah, tidak boleh seperti itu. Yang namanya teks berita, yang namanya berita harus sesuai apa adanya, tidak mengada-ngada. Ya, kalau misalkan kecelakaan hanya luka-luka, ya beritakannya luka-luka saja. Ya, misalkan motornya hanya lecet-lecet misalkan, ya seperti itu lah. Jangan sampai lebih-lebihkan. Ya, nanti kebayang kalau misalkan lebih-lebihkan. Nah, misalkan yang kecelakaannya kebetulan tetangga kita, misalkan. Nah, kita beritanya lebih-lebihkan. Pak, si Anu misalkan kecelakaan, dia meninggal, pasti orang yang kaget.
pasti keluarganya kaget jika dilebih-lebihkan. Makanya di sini kenapa harus sesuai fakta? Nah, takut seperti itu, takut fitnah dan membuat orang lain kaget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu? Berimbang. Nah, yang kedua yang ini berimbang. Jadi berimbang itu tidak memihak. Nah, misalkan sekarang zamannya berita politik. Ya, bisa saja di kampung misalkan ada berita tentang pemilihan kepala desa, misalkan. Ya, berimbang di sini tidak memihak ke suatu calon. Misalkan ini contoh saja ya, kebetulan di kampung kita, kampung kalian ada yang yang menyalonkan. Misalkan si A dengan si B. Nah, kalian disuruh membuat berita. Nah, yang namanya berimbang ini tidak memihak ke calon siapapun. Kebetulan misalkan yang membuat beritanya si Juli misalkan. Ya, membuat beritanya si Juli. Si Juli ini barayanya ya, atau keluarganya si B. Nah, kebetulan misalkan si Juli ini karena dia keluarganya si B, dia melebih-lebihkan. Oh, si B mah misalkan si B ini bla 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 bla. Jangan milih si A mah bla 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 bla. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang namanya berimbang di sini ini harus sesuai. Ya, harus sesuai. Si A ini kelebihannya ini. Si B ini kelebihannya ini. Si A kekurangannya ini. Si B kekurangannya ini. Jadi berimbang. Jangan sampai memihak. Yang ketiga, berita aktual. Ya, aktual itu terkini. Ya, yang terhangat. Jadi jangan sampai kalian kalau misalkan nanti disuruh membuat berita, ya berita lama yang sudah beberapa tahun yang lalu, misalkan ya kecelakaan di Jiput itu sudah 2 tahun yang lalu, tetapi kalian memberitakannya sekarang. Misalkan, ya nanti konsekuensinya apa? Nanti orang yang mendengarnya atau keluarga yang mendengarnya ya kaget, padahal mah beritanya sudah lama. Ya, atau misalkan jangankan lama, kejadiannya misalkan tadi pagi, tapi kita mau memberitakannya misalkan sore ada kecelakaan di Jiput. Misalkan kita ngobrol dengan teman-teman pas waktu sore nih, nah, kecelakaan di Jiput misalkan, arahnya siap, ya kabar aing misalkan, keadaannya, misalkan keadaannya dia luka-luka, karena dia kaget, dia pasti nempel karena keluarganya, nah, itu ya kan. Nah, pas ditempel tidak ada. Nah, kebetulan kecelakaannya ternyata tadi pagi. Makanya kata bapak tadi, yang namanya berita, setiap kalian memberitakan sesuatu, kejadiannya hari itu, ya diberitakannya menit itu juga. Jangan sampai ditunda-tunda sampai besok lagi. Nah, kita lanjut. Yang nomor 4, lengkap. Nah, lengkap di sini kalian ketika membuat berita jangan sampai setengah-setengah. Jangan sampai setengah-setengah. Ketika kalian misalkan memberitakannya setengah-setengah, itu akan membuat pertanyaan yang membacanya. Yang membacanya pasti bertanya-tanya. Kalau misalkan setengah-setengah, misalkan kalian hanya memberitakannya namanya saja ya kecelakaan, misalkan namanya si A. Ya, pasti yang membacanya bingung, ini kecelakaannya di mana? Ya, kejadiannya seperti apa? Pasti bertanya-tanya. Kalau misalkan beritanya hanya tidak lengkap, hanya sebagian. Ketika contoh lagi yang kedua, misalkan ada pengumuman di sekolah. Nah, pengumuman besok kita akan mengadakan muludan misalkan. Besok kita akan mengadakan perayaan muludan. Ya, sudah informasinya seperti itu, beritanya seperti itu. Pasti kita bertanya-tanya, oh iya kan kurang rekomannya. Ya, terus besok pakaiannya seperti apa? Ya, maksudnya seperti itu kan? Kalau misalkan beritanya tidak lengkap. Tapi kalau misalkan lengkap, besok ada muludan, pakaiannya ya kalian membawa misalkan dan lain sebagainya. Ketika informasinya lengkap, itu kita tidak perlu bertanya-tanya lagi. Nah, kita lanjut. Yang ke-5, ya, sistematis. Di sini lengkap. Ya, dari A sampai Z secara struktur. Ada pendahulu, ada judulnya, ada pendahuluannya,
ada apa namanya isinya dan ada penutupnya. Nah, itu secara sistematis lengkap semuanya. Yang keenam, akurat. Nah, akurat dapat dipercaya. Jadi jangan sampai berita ini kalian berbohong. Ya, jangan sampai seperti itu. Bayangkan kalau misalkan berita ini berbohong, ya, pasti menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Yang nomor 7, menarik. Nah, nanti ketika kalian kalian sudah besar menjadi reporter, misalkan menjadi penulis sebuah berita. Nah, beritanya ini harus menarik. Jangan sampai ketika melihat judulnya saja, misalnya kita melihat judulnya saja, orang malas untuk membacanya. Ya, makanya nanti di tim pembuat berita biasanya ada banyak timnya, ada yang editor, ada yang ya banyak sekali. Makanya di situ fungsinya untuk apa? Untuk menarik perhatian pembacanya, untuk menarik perhatian pelihatnya. Ya, ketika di televisi kita antusias untuk menontonnya. Ketika di koran kita antusias untuk membacanya. Nah, menarik di sini itu seperti itu. Terus yang kedelapan, mudah dimengerti. Nah, jangan sampai ketika kalian nanti dewasa atau nanti kalian menjadi sebuah reporter, nah bahasanya misalkan tidak dimengerti. Ya, kita misalkan tinggal di Banten. Hampir semua penduduk di Banten ini menggunakan bahasa Sunda. Misalkan kalian membuat berita dengan bahasa Jawa, nah, kalian memakai bahasa Jawa, pasti ya tadi susah dimengerti. Apalagi misalkan kita membuat beritanya dengan memakai bahasa Inggris, mungkin sebagian orang bisa mengerti, tetapi kebanyakan orang ya mungkin tidak dapat mengerti. Ya, bahasa Sunda juga sama, bahasa Jawa juga sama. Mungkin sebagian orang mengerti dan sebagian tidak mengerti. Maka dari itu ya mudah dimengerti di sini. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini syarat-syarat satu berita. Jadi ada 8. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita itu ada 5. Ya, yang pertama berita langsung. Nah, mungkin kalian pernah melihat berita langsung itu ketika kalian melihat di televisi, ada di atasnya biasanya. Ya, di televisi biasanya di atasnya itu ada tulisan live. Nah, ketika kalian ada tulisan seperti itu, jadi berita itu sedang berlangsung. Saat itu juga, detik itu juga. Nah, itu ketika ada di televisi. Ya, jadi kalau misalkan ada di televisi ada kata lain, berarti beritanya berita langsung. Ya, seperti itu. Yang kedua, berita opini. Nah, berita opini ini berita yang ketika beritanya narasumbernya ya yang mengopinikan atau menceritakan. Nah, jadi misalkan biasanya seperti ini, ada sesi tanya jawabnya, ada 2 orang biasanya, yang satu itu yang menanyanya, yang kedua ini narasumbernya. Nah, biasanya opini ini dia pendapat si narasumber ini, yang satu hanya bertanya saja, ya seperti itu. Jadi berita opini dia memberikan opini narasumbernya, ya yang menceritakan opini narasumbernya. Yang ketiga, berita interpretatif. Ya, berita interpretatif ini berita berita campuran. Nah, berita campuran. Terus yang keempat, berita mendalam. Nah, berita mendalam ini berita ketika kalian misalkan kan di berita itu banyak macam-macamnya. Ada berita kriminal, berita ekonomi, ya, berita politik dan lain sebagainya. Nah, berita mendalam ini khusus satu tema saja. Ketika membahas tentang ekonomi, nah di dalam satu cerita itu hanya memuat ekonomi aja, seputar ekonomi saja. Ketika misalkan di tema berita tersebut tentang kriminal atau tentang tentang kriminal, mungkin di dalamnya hanya kriminal saja, seperti itu dan lain sebagainya. Yang keempat, ya berita investigasi. Nah, kalau berita investigasi biasanya
ada di apa namanya yang di berita kriminal biasanya. Nah di sana biasanya ditelusuri, misalkan ada berita tentang pencurian misalkan, ya, pembunuhan misalkan, pembunuhan. Nah, berita investigasi ini, ditelusuri pembunuhannya seperti apa, prosesnya, bukan proses membunuhnya ya, tapi kronologinya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Yang selanjutnya, struktur teks berita. Struktur teks berita itu yang pertama ada judul, yang kedua ada teras berita, dan yang ketiga itu isi berita. Judul pasti kalian sudah paham. Judul itu pasti di setiap karya sastra pasti ada judulnya. Yang kedua ada teras berita. Teras berita itu ada apa namanya? Bisa disebut 5W teras berita itu pembukaan. Tetapi di dalam teras berita ini mengandung 5W plus 1H. Atau misalkan dalam bahasa Indonesia itu adik Simba. Kalau dalam bahasa Inggris 5W 1H, dalam bahasa Indonesia adik Simba. Nah, itu adalah apa namanya yang termasuk yang ada di dalamnya teras berita. Dan yang terakhir itu ada isi berita. Kalau isi berita itu apa namanya rangkuman semuanya atau penjelasan dari teras berita. Nah, nanti mungkin ada yang terakhir itu adalah penutup. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ini unsur-unsur berita dalam bahasa Inggris. Ya, ada what, apa, nah, what, apa yang terjadi di dalam suatu berita. Yang kedua, where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat, who, ya bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Terus yang kelima, why, ya mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keenam, how, ya how. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Itu yang 5W 1H tadi. Nah, ini ada pertanyaan? Ya, silakan kalian berkumpul sesuai kelompok proyek. Sudah? Oke. Di sana apa namanya? Ada Bapak sediakan LKPD, setiap kelompok satu LKPD. Nah, kalian silakan nanti berdiskusi dengan dengan kelompok kalian, dengan teman-teman kalian. Ya, nanti silakan kalian baca. Di sana ada sebuah berita dan ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Kalian nanti silakan isi. Sebelum kalian mengisi teks yang ini, ya, ada latihannya ada dua. Yang pertama ini dalam sebuah teks, ya teksnya di situ yang sudah Bapak bagikan, dan satu lagi di di video yang ada di depan. Ya, kalian simak. Suaranya mungkin agak kecil, tapi kalian simak saja. Nanti kalian isi, lihat, dengarkan, lalu isi sesuai pertanyaan yang ada di sana. Paham? Ya. Kalau jangan ribut.
Oke, ya, silakan kerjakan. Silakan Bapak ingin kalian perwakilan saja dari setiap kelompok atau satu kelompok silakan ke depan dan membacakan hasil dari jawaban kalian. Silakan dari kelompok siapa dulu? Beda dulu. Ya, silakan kelompok beda. Silakan ke depan dan membacakan hasilnya. Tepuk tangan untuk kelompok beda. Dari tujuan pembelajaran awal tadi kita sudah bisa menyimpulkan. Kalian sudah bisa menyimpulkan. Jadi menyimpulkan seperti apa sih berita dalam bentuk teks, seperti apa yang kalian baca di teksnya tadi yang kita ingat, dan seperti apa sih informasi yang ada di video tadi. Dari situ kita bisa menyimpulkan apa sih unsur yang ada di dalamnya. Oke, benar kan? Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Ya, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Arif. Selamat pagi. Mana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kebetulan kita sudah melaksanakan kegiatan pra, terus kemarin Pak Arif juga sudah melaksanakan kegiatan implementasi di kelasnya, dan sekarang terakhir kita ini untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, tentu kemarin hasil penilaiannya sudah diberikan dan hari ini kita akan bahas lagi tentang kegiatan akhir ini. Ya. Sudah siap Pak Arif? Ya, siap, insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol aja nyantai. Pertama yang ingin saya tanyakan nih, bagaimana nih perasaan Pak Arif setelah melaksanakan observasi? Ya, perasaan saya sudah observasi mungkin campur aduk ya. Ada yang senang karena sudah observasi dan tentunya ada sedih juga. Ya, dari observasi kemarin kita kelihatan ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, ada kalau misalkan senang ya dengan kelebihan kita, kalau sedih ya tentang kekurangan kita. Sesuai apa saya sudah observasi kemarin.
Baik, sebelum nanti saya tanyakan kekurangan dan kelebihannya Pak Arif nih ya. Ya, oke. Kira-kira menurut Pak Arif nih ya, kegiatan pembelajaran kemarin ini yang dilaksanakan sudah memenuhi ekspektasi nggak atau sudah memenuhi tujuan-tujuan yang ingin dicapai tidak? Eh, Kemarin apa namanya, hampir sebagian besar tercapai, tapi ada beberapa yang apa namanya kurang tercapai. Ini pertanyaan yang kedua ini terkait dengan tujuan pembelajaran Ya. dengan kegiatan implementasi atau penerapan pengajaran di kelas kemarin sudah tercapai belum? Kalau melihat dari modul, ya, modul di sana kan ada tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Ada sebagian yang sudah dan ada yang sebagian yang belum. Nah, kenapa ada yang belum? Karena mungkin ada beberapa apa namanya metode yang kurang pas, ya, media yang kurang pas dan lain sebagainya. Tapi hampir semua aspek masuk di dalamnya, tercapai semuanya. Baik. Pak Arif, tadi Pak Arif berbicara tentang kekurangan dan kelebihannya. Kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari pembelajaran kemarin? Ya, kelebihannya itu ya apa namanya medianya, ya medianya sudah saya rancang dan sedemikian rupa, jadi lebih baik dibandingkan mungkin materi-materi yang sebelumnya. Jadi kebetulan medianya apa namanya ya karena sudah dirancang, karena sudah disiapkan, jadi di materi itu sudah anak gampang menerima materi itu. Ya. Terus yang menjadi kekurangan dari Pak Arif sampaikan ada kekurangannya. Ya. Kira-kira apa? Jadi dari segi kekurangan itu dari segi apa namanya strateginya, strategi penyampaiannya. Jadi dari di sana kan sudah disetting bahwa Pak anak itu berdiskusi. Nah, berdiskusi itu kadang ada anak yang tidak semuanya bekerja dalam tim. Ada anak-anak yang cenderung pasif. Yang kekurangan itu jadi si anak ini yang pasif ini. Jadi untuk ke depan mungkin bagaimana caranya supaya si anak yang pasif ini kita maksimalkan supaya menjadi aktif. Baik, berarti kan tadi dengan media yang disiapkan oleh Pak Arif dengan media berbagai macam media, tidak ada PowerPoint, ada video, ada YouTube kalau pengajian, ya, ada juga worksheet, ya, dan juga buku materi yang disediakan, itu memberikan kemudahan kepada peserta didik Pak Arif yang kemarin ajar dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai. Juga tadi kekurangannya Pak Arif sudah sampaikan bahwa tentu belum bisa mengcover semua peserta didik ya dengan kelebihan yang mereka miliki begitu Pak Arif. Dan dengan hal tersebut Pak Arif, kira-kira apa yang alternatif yang akan dilakukan nanti? Paling yang akan saya lakukan nanti akan sebelum pelajaran itu akan dibuat asesmen pembelajaran, asesmen sebelum pembelajaran. Jadi kita bisa mengetahui si anak ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi kita bisa disebut materi berdiferensiasi itu maksudnya. Jadi kita bisa mengetahui karakter anak itu seperti apa, kelebihannya apa, dan kita bisa kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir ini. Kira-kira menurut Pak Arif setelah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas kemarin, kira-kira apa yang akan dilakukan, tindak lanjut yang akan Pak Arif lakukan dari hal-hal yang sudah baik? Oh iya, dari observasi kemarin saya kan sudah menemukan bahwa di dalam satu pembelajaran itu kan dibagi kelompok. Nah, di kelompok itu kan ada beberapa orang siswa yang pasif. Maka saya berpikir bahwa akan melakukan strategi ingin membuat mengumpulkan si anak yang pasif ini menjadi satu kelompok yang berbeda dengan kelompok yang lain. Semoga dengan dibedakan ini, si anak yang pasif ini bisa bisa aktif dan
mengikuti teman-temannya yang lain yang aktif itu. Harapan seperti itu. Jadi apa namanya, memberikan strategi seperti itu, strategi yang kemudian. Jadi tindak lanjut yang akan Pak Arif lakukan itu salah satunya tadi membentuk kelompok yang homogen dengan minimalnya mereka memiliki karakter dan kesukaan yang sama seperti itu ya, sehingga nanti kegiatan pembelajarannya lebih efektif, efisien, dan tentu interaktif ya. Baik Pak Arif, terima kasih atas waktunya. Tentu dengan Pak Arif rencanakan tadi, saya ingin nanti tahu juga perkembangannya bagaimana Pak Arif mampu menerapkan tadi apa perubahan yang akan dilakukan dan hasilnya seperti apa nanti. Ya, Pak Arif, terima kasih.